Resmi dilaporkan usai menertawakan prosesi upacara HUT RI ke-78, kini ayah dari Mayang, yakni Dodi Sudrajat, akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menyeret sang anak. Ayah mendiang Vanessa Angel itu pun mengaku santai terhadap laporan yang dilayangkan kepada Mayang. Hal itu diungkapkan olehnya lantaran berkaca dari pengalamannya yang sempat dilaporkan, namun tak semua ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Namun jawaban dari Dodi Sudrajat pun mengundang adanya kontroversi serta komentar dari pelapor, yakni Jainuddin yang menganggap jika Dodi Sudrajat sangat menyepelekan laporan yang telah ia buat. Maka dari itu dirinya pun berharap besar agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti kasus serta memberikan efek jera terhadap sosok yang dianggapnya kebal akan hukum. Nggak mau skip, no komen. Nggak mau, Dedi nggak mau minta. Udah nggak, Dedi nggak mau nanggepin ya. Ya doanya untuk Mayang ya biar cepat selesai gitu kan, biar cepat selesai dan bisa beraktivitas kembali gitu. Dedi sebagai orang tua ya doain aja yang terbaik. Oh enggak. Ya sudah biasa lah. Dedi juga kan pernah dilaporin juga tapi kan nggak ada kelanjutannya kan. Bilang semua warga negara berhak untuk melaporkan. Tapi apakah laporan itu ditindaklanjuti? Nah, nanti kan kita lihat aja kan. Yakin di SP3 berarti ya? Nggak tahu lah, kita lihat aja nanti. Dari ungkapannya beliau, dia pernah juga dilaporkan dan sampai sekarang tidak ada progresnya dari pihak kepolisian ya. Dan ini juga semoga kepolisian juga bisa melihat hal ini ya. Ya tentunya ini merupakan penilaian kinerja bagi pihak kepolisian ya, bahwa ada warga masyarakat yang laporannya tidak ditindaklanjuti seperti itu, dan apakah ini akan dibiarkan, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kepolisian ya untuk menindaklanjuti semua laporan masyarakat yang masuk di kepolisian seperti itu. Harusnya tetap ditanamkan bahwa siapapun tidak kebal hukumnya. Jadi sebaiknya ini masukan dan penilaian buat pihak kepolisian ya. Hendaknya laporan apapun ditindaklanjuti. Jadi tidak ada warga masyarakat yang bahasanya seperti menyepelekan kinerja kepolisian ya. Karena bagaimanapun secara tidak langsung ya, kalau ada bahasa yang seperti itu diutarakan saudara Dodi Sudrajat itu gitu loh, tidak ada lagi ya seperti itu. Jadi terkesan polisi tidak mengabaikan ya laporan masyarakat yang selama ini kita laporkan ya. Tapi saya pribadi masih percaya bahwa pihak kepolisian tetap profesional dan melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan apa yang dilaporkan oleh masyarakat ke pihak kepolisian. Kalau saya lihat dari ungkapan Pak Dodi itu bukan SP3 ya, tapi laporan yang akhirnya tidak ditindaklanjuti gitu loh. Kalau dari statementnya dia gitu loh ya, karena saya tidak mendengar ungkapan terkait SP3 itu gitu loh. Dan ini memang tanggung jawab kepolisian seperti itu gitu loh. Ya jangankan Pak Dodi Sudrajat, saya pun bisa berkata seperti itu gitu loh kan. Saya pun akan percaya diri karena pernah istilahnya ada laporan yang pada akhirnya hilang begitu aja, tidak ada tindak lanjut. Mungkin itu juga kepercayaan yang sekarang juga ditanamkan dalam diri Pak Dodi ya untuk Mayang gitu. Paling ya mungkin akan berpikiran ya nanti juga itu laporan hilang sendiri, nggak ada tindak lanjutnya gitu loh. Nah ini kan saya ungkapkan ini tantangan buat kepolisian gitu loh, seperti itu gitu loh. Mau istilahnya ada warganya yang berstatement seperti ini dan dengan PD-nya gitu, dan tidak dianggap seolah-olah menyepelekan yang pihak kepolisian terkait laporan yang kita laporkan seperti itu. Sementara itu, Mayang yang nampak begitu ketakutan usai dilaporkan atas ulahnya menertawakan upacara HUT RI kemarin, langsung menyatakan permintaan maafnya atas tindak tak seronok yang ia lakukan. Melalui tayangan podcast, adik mendiang Vanessa Angel itu pun telah mengakui kesalahan yang kala itu dilakukannya bersama sang kerabat. Menyikapi adanya permintaan yang dilakukan oleh Mayang, Jainuddin selaku pelapor pun menyambut dengan baik, meski dirinya secara penuh tetap menyerahkan konsekuensi hukum kepada pihak berwajib.
Saya sendiri belum melihat ya terkait forecast atau berita tersebut ya. Tapi bagaimanapun ya kalau memang ada ya kita mengapresiasi dan apa namanya menilai positif. Jadi kita sebagai pelapor juga menunggu ya meminta maafnya ke publik ya, tapi sowannya tetap pada yang melaporkan karena kaitannya pencabutan laporan kalau memang itu ada. Kalau memang pun tidak ada respon ataupun kunjungan kita ya nggak ada masalah gitu ya. Kita tunggu kepolisian tindak lanjutnya seperti apa, dan juga ataukah nanti restoratif justice ada di kepolisian atau di mana itu nanti kita tunggu proses di kepolisian seperti itu. Semua kembali pada pihak kepolisian ya. Jadi keseriusan dari pihak kepolisian itu tentunya memanggil semua pihak yang pelapor maupun terlapor seperti itu gitu loh. Terkait nanti apa namanya proses ini berakhir damai atau apapun itu semua kembali di kepolisian karena ini kan sudah bergulir pada pelaporan ya seharusnya ya segera mungkin pihak kepolisian menindaklanjuti memanggil semua pihak seperti itu. Terkait ujungnya damai ataupun tidak ya itu urusan nanti, tapi paling tidak proses itu ada pemanggilan pelapor, ada pemanggilan terlapor ya, yang dua yang kita laporkan itu dan itu juga jangan sampai nanti justru membuat pede seseorang dan akhirnya menimbulkan juga kurangnya kepercayaan ke masyarakat gitu loh. Pada akhirnya jangan sampai ada ungkapan ya ngapain juga buat laporan, akhirnya tidak ditindaklanjuti. Dan akhirnya juga bagi yang dilaporkan, ya kenapa sih harus bingung, paling juga nanti tidak ditindaklanjuti, jangan sampai ada ungkapan seperti itu. Ya makanya kita meminta dan kita yakin terhadap institusi kepolisian masih profesional dan menindaklanjuti laporan apapun itu dan siapapun itu. Gitu. Ya prosedur yang biasa di kepolisian ya, memang kita laporan kan baru minggu kemarin ya, biasanya 2 minggu atau 3 minggu berikutnya baru kita mendapatkan panggilan ya untuk klarifikasi ya sebagai pelapor ya. Biasanya pelapor dipanggil termasuk saksi-saksi ya, setelah itu baru terlapor dan memang prosesnya bisa memakan waktu 1 bulan seperti itu gitu loh, karena biasanya jedanya 2 minggu baru ada pemanggilan. Jadi memang sampai saat ini memang di pihak kita juga belum ada panggilan dari kepolisian terkait klarifikasi sebagai pelapor seperti itu.